Through the fire, your voice is ringing out. In your presence, may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. Age to age, you remain the great I am. Holy, all the saints cry holy. Who compares to you, our awesome God? Glory and majesty, you reign now, so good in all your ways. Our awesome God, our awesome God. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan mulai share screen. Baik, kita ada di minggu kedua dari seri khotbah Joyful, bersukacita atau sukacita, dan ini sebenarnya permainan kata ya, karena joyful itu disambung dan L-nya cuma satu. Cuman di sini ada permainan kata joyful, jadi sukacita penuh atau penuh dengan sukacita. Nah, seri khotbah 4 minggu ini, kita ada di minggu kedua. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa bersukacita in suffering, dalam penderitaan, dalam masalah yang kita hadapi. Sampai saat ini, pandemi dan segala dampaknya, seharusnya tidak membuat sukacita kita hilang. Malah harusnya kita tetap bersukacita, bukan karena kita melihat keadaan saat ini, tetapi kita tahu bahwa sumber sukacita kita datang dari dalam diri kita, yaitu dari dalam diri kita, di mana Roh Kudus, dari mana Tuhan ada. Dan kita bersukacita karena Tuhan memahkotai kita, memakaikan kita dengan rahmat-Nya, dengan keselamatan hidup kekal. Itu adalah sukacita terbesar kita semua. Dan kalau sukacita karena kita diberkati, kita dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan, semuanya itu bonusnya ya. Tetapi yang paling utama, yang paling pertama dan utama, kita bersukacita karena kita diberikan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, minggu kedua ini kita akan belajar bagaimana kita bersukacita dalam hubungan-hubungan yang kita miliki. Dan nanti minggu depan kita akan bersukacita dalam pengejaran kita akan Kristus, ibadah kita. Dan yang terakhir, kita tetap akan bersukacita dalam setiap keadaan. Mari kita lihat presentasi berikut ini ya. Kita akan belajar dari kitab Filipi, karena seri ini diambil dari kitab Filipi. Bagi yang ikut leadership 113, ini kebetulan juga bersamaan. Jadi ingat ya PR-nya, harus dikumpulkan hari ini terakhir, bagi yang ikut kelas leadership 113. Jadi kitab Filipi yang kita pelajari, yang menjadi dasar dari seri khotbah selama 4 minggu ini. Dan ada 4 bab, 4 chapters, dan ada 104 ayat, dan 16 kali Rasul Paulus mengatakan ada kata sukacita atau bersukacita muncul. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca teks kita diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia dalam penantian putusan perkaranya. Dan kalau kita baca secara saksama, secara cermat, kitab Filipi ini sebenarnya terungkap bahwa Rasul Paulus ini tetap berharap dia bisa dilepaskan dari penjara, dibebaskan. Tetapi di satu sisi ketika keadaannya semakin dia melihat kayaknya tidak mungkin, kemudian dia berserah kepada Tuhan, kalaupun dia dihukum mati, dia sudah siap. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar minggu lalu bagaimana kondisi penjara tempat Rasul Paulus itu bukan penjara seperti sekarang ya yang kita lihat, tapi penjara itu ada di bawah tanah, tidak ada sinar matahari, sanitasinya juga sangat minim, dan kemudian ada hanya satu lubang dari atas selain untuk udara, tapi juga untuk transportasi makan minum yang diberikan, disuplai pada orang-orang yang dipenjara pada waktu itu. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk bersukacita, tetapi dia menyadari bahwa sukacitanya bukan dari keadaan yang dia alami, tetapi sukacita yang kekal, yang sejati dari dalam dirinya karena Tuhan hadir. Demikian juga Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dalam setiap keadaan. Hal yang sama juga Rasul Paulus katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita semua yang hidup pada hari ini, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan membesarkan anak, dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha kita, dan sekolah, yang bagi yang masih sekolah, yang kuliah, dan terutama dalam keadaan pandemi yang masih kita ada di dalamnya, yang ya kita percaya semakin baik karena sudah ada vaksinasi, tetapi seharusnya semua masalah-masalah ini tidak membuat sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua dibatasi atau hilang. Nah, Rasul Paulus melukiskan gambaran yang ideal di dalam surat tadi yang kita baca, bahwa sukacita yang penuh karena orang percaya, karena orang Kristen, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua yang percaya dalam Tuhan, kita berjalan dalam kesatuan dan kerendahan hati dan mengikuti teladan Kristus yang sempurna. Jadi Rasul Paulus memohon supaya dia katakan biar sukacitanya menjadi penuh. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan sebenarnya latar belakang Rasul Paulus menulis surat di Filipi ini juga supaya ada pertentangan, ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan antara, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4, ada orang-orang yang melayani mereka bersama-sama, Filipi pasal 4 ayat 2, Euodia dan Sintike. Jadi Euodia dan Sintike ini pemimpin dalam jemaat di Filipi, dan mereka berdua ini tidak akur ya, tidak cocok ya. Jadi ketika Rasul Paulus di penjara, dia mendengarkan hal itu, dia mengatakan biar sukacitanya menjadi penuh. Artinya kalau dia di penjara, dia mendengar kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang menyenangkan dari jemaat di Filipi, itu akan menghibur hatinya. Tapi kalau sebaliknya mendengar kabar ada yang bertengkar, ada yang tidak cocok satu sama lain, itu membuat dia sedih. Oleh sebab itu dia bilang biar sukacitanya menjadi penuh, supaya kita berjalan dalam unity, kesatuan,
Ya, jemaat di Filipi itu berjalan dalam unity kesatuan, dalam kerendahan hati, melayani satu sama lain, dan mengikuti teladan Kristus yang sempurna. Jadi demikian juga Rasul Paulus menulis jemaat seperti Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus juga mendorong Bapak Ibu Saudara kita yang hidup pada hari ini. Memang Alkitab ini, firman ini bukan ditulis kepada kita, ditulis kepada audiens ya, pada jemaat di Filipi, tetapi Alkitab ini untuk kita. Artinya untuk kita itu bisa kita terapkan dalam situasi kondisi pada saat ini. Kita hidup 2000 tahun yang lalu ini ditulis sekitar abad 50, hampir 2000 tahun yang lalu, tapi kebenarannya, prinsipnya masih bisa diterapkan sampai hari ini di zaman modern di mana kita hidup. Hal yang sama kita bisa terapkan. Jadi di sini Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi, sama juga Rasul Paulus mendorong kita semua untuk berjalan dalam kesatuan, dalam kerendahan hati, dan kita mengikuti teladan Kristus yang sempurna. Nah, pada kenyataannya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita satu sama lain itu telah rusak dan tidak berfungsi karena dosa. Ya, dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dosa juga yang membuat manusia melihat dirinya, membuat manusia egois, dan sehingga tidak bisa get along, tidak bisa cocok, tidak bisa satu hati, satu pikir dengan jemaat yang lain. Ya, kita semua masing-masing punya preferensi pribadi kepada siapa kita suka bergaul, kepada siapa kita memilih teman, kepada siapa kita lebih cocok rasanya dengan karakternya, dengan kesukaannya, dan sebagainya, dan seterusnya. Kita memfilter, kita menyaring, ya, setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menyaring orang-orang yang kita suka dan kita tidak suka. Nah, ini juga terjadi dalam jemaat, ya. Nah, saya percaya bahwa tidak semua dalam jemaat ini Bapak Ibu Saudara suka. Pasti ada orang-orang yang Bapak Ibu Saudara-saudari ketidaksukaannya mungkin tidak dinampakkan, tapi di dalam hati mungkin keberatan dengan perkataannya, tindakannya, kelakuannya, karakternya, dan sebagainya. Kita punya banyak perbedaan, latar belakang, dan seterusnya, dan tidak mudah untuk kita bisa akur, cocok, sehati sepikir, dan ini semua karena dosa. Jadi dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama tidak berfungsi dengan baik. Nah, patut disayangkan karena kita cenderung hidup untuk diri kita sendiri. Akibat dosa, kita melihat diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Kita tidak bisa sehati, sepikir, atau cocok satu sama lain. Dan gambaran Rasul Paulus tentang kesatuan dan kerendahan hati, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen hanya mungkin terjadi di dalam Kristus, melalui Kristus, dan karena Kristus. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya selain memperdamaikan kita dengan Allah, karena waktu kita berdosa, kita berkata kita dimurkai oleh Allah, kita sudah belajar kitab Roma, suatu Kristus mati di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Tuhan, tapi harusnya kita juga diperdamaikan dengan semua orang. Kita punya hati yang lembut, kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita bisa mengampuni orang-orang yang tidak mungkin menyakiti hati kita dalam interaksi kita dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang tidak cocok, yang menyakiti hati kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, banyak pakar Alkitab percaya bahwa kutipan Rasul Paulus yang kita sudah baca di Filipi 2 ayat 6-11 tadi adalah sebuah himne yang ditemukan pada permulaan kekristenan. Jadi ini gambar ilustrasi saja ya. Ini bukan nggak ada kamera zaman itu ya. Jadi ini gambaran bagaimana jemaat mula-mula mereka mengalami kesatuan, ya. Dan para pakar Alkitab memprediksikan bahwa ayat 6-11 adalah himne yang ditulis pada awal abad permulaan kekristenan. Dan dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita pada hari ini. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita harus berjalan dalam kesatuan, walk in unity, berjalan dalam kesatuan. Dalam ayat 1 tadi dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dalam teks English Standard Version-nya, so if there is any encouragement in Christ, jadi seharusnya dalam Kristus itu kita ada bukan nasihat, tapi encouragement itu saling mendorong, saling menyemangati satu sama lain. Any comfort from love, kita saling memberikan penghiburan, kita saling memberikan rasa nyaman, comfort, ya, yang lahir dari kasih. Dan kemudian any participation in the spirit, kita ada persekutu dalam roh, dan kita memberikan affection, belas kasihan, dan simpati. Ya. Ayat 2, karena itu, ini tadi permohonannya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ingat Bapak Ibu, dia lagi di penjara. Seharusnya kabar-kabar yang menyenangkan hatinya itu membuat dia bersemangat menghadapi tahanan, masa-masa dia di penjara, ditahan. Jadi dia mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di dalam English Standard Version ESV diteruskan complete my joy, ya. Jadi dibuat komplit sukacitaku dengan engkau bersatu pikiran, memiliki kasih yang sama, bersatu dan menjadi satu jiwa, satu tujuan. Ya. Nah, di Filipi saat itu kita tahu bahwa Filipi ini adalah kota di mana orang-orang Roma yang berkuasa, Kekaisaran Roma membuang orang-orang tahanan politik, ya, di Filipi. Jadi saat itu orang-orang yang berhubungan satu sama lain berdasarkan status sosial, ekonomi, etnis, dan politik mereka. Jadi kesamaan status sosial, status ekonomi, secara etnis, dan politik. Ya. Ada orang Yahudi, tapi juga ada orang Yunani di situ. Sebagian karena itu jajahan Roma, daerah Yunani, ada orang Yunani, orang Yahudi, ya, ada hamba, ada budak, ada tahanan politik, ada di kota Filipi itu. Jadi mereka berhubungan berdasarkan satu sosial, ekonomi yang sama, etnis yang sama, dan politik, latar belakang politik yang sama. Nah, budaya untuk berjalan dalam kesatuan, walk in unity, seperti tadi Rasul Paulus memohon supaya mereka berjalan dalam kesatuan, ini menjadi sulit. Ya, kenapa? Karena bagaimana bisa orang dari latar belakang kehidupan yang berbeda itu memiliki pikiran yang sama atau bersatu hati. Susah ya. Kalau kita punya preferensi yang sama, kayak tadi suka nonton film Korea, suka Korean Wave dan sebagainya, K-culture, ya itu Bapak Ibu lebih gampang kalau kita punya preferensi yang sama, kita rasa feel good, kita rasa nyaman dengan orang-orang yang kita jadi teman kita, sahabat kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berbeda? Ya, kesukaannya berbeda, preferensinya berbeda, karakternya berbeda, kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang membuat iritasi, kadang-kadang membuat dongkol. Bisakah kita bersatu, satu hati, satu pikiran dengan orang-orang yang seperti itu, yang tidak cocok sama kita? Ya, nah, Paulus mendorong jemaat di Filipi bahwa ini bisa dilakukan dengan arti satu hati, satu pikiran, satu tujuan, dan walk in unity, berjalan dalam satu kesatuan itu bisa karena Injil. Di dalam Kristus, ya, kekayaan, pangkat, status, situasi keluarga seharusnya tidak menjadi masalah dalam kita mengasihi, membangun hubungan satu sama lain. Kita semua dikasihi oleh Tuhan, kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya, dan kita dibawa masuk dalam kerajaan-Nya. Kita bisa menghargai satu sama lain berdasarkan kasih dan pengorbanan Kristus, bukan perbedaan atau pertentangan pendapat kita. Ya, ada yang mengatakan kepala sama hitam, ya, rambut ya hitam, meskipun ada yang seperti saya sudah uban juga, banyak uban ya, banyak rambut putih. Tapi meskipun sama hitamnya, tapi masing-masing orang punya pikiran yang berbeda-beda. Ya, meskipun kita satu bangsa, satu negara, kita satu kota, satu gereja, tapi kita punya latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang keluarga, satu sosial, kesukaan, dan seterusnya. Tapi seharusnya semua itu
bukan menjadi halangan, karena kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita dalam pribadi Roh Kudus, seharusnya kita bisa satu hati, satu pikiran, satu jiwa, in one unity, berjalan dalam satu kesatuan di dalam gereja. Nah, karena Tuhan itu adalah kasih, Dia menghargai hubungan. Ya. Saya ulangi lagi, karena Tuhan itu adalah kasih, God is love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3:16. Karena Tuhan itu adalah kasih, Dia menghargai hubungan. Dan sifatnya adalah relasional. Sifat karakter Tuhan itu relasional, suka membangun hubungan. Bahkan Dia mengidentifikasikan dirinya dalam gambaran keluarga. Bapa, Anak, dan Roh. Allah Bapa, Allah Anak pribadi Yesus Kristus Tuhan, dan Roh adalah pribadi Roh Kudus. Jadi karena sifat Tuhan, karakteristik Tuhan ini adalah relasional, Dia menggambarkan dirinya sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh. Ya, dalam satu kesatuan, satu family. Nah, ketika kita menempatkan iman kita kepada Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Orang percaya lainnya, saudara kita di gereja lainnya, dalam gereja, kita menjadi saudara, mereka menjadi saudara dan saudari kita. Dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Ya. Dan Tuhan menghendaki kita mengasihi semua orang, tetapi ya secara khusus menghendaki agar kita belajar mengasihi di dalam keluarga rohani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita mengasihi semua orang. Kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi secara khusus, secara particularly, ya, secara khusus spesifik Tuhan menghendaki agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua belajar mengasihi di dalam keluarga rohani kita, di dalam gereja kita. Ya, kita bisa mengasihi teman kita bisa mengasihi sahabat kita, rekan sekerja, relasi bisnis kita bisa mengasihi teman-teman kita di kampus, di kelas, ya, teman, sohib, sahabat karib kita. Tetapi Tuhan secara khusus menghendaki agar kita belajar mengasihi, kita sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan, terutama itu dalam keluarga rohani, dalam gereja. Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa Tuhan menghendaki kita semua bersatu atau mengasihi lebih utama dalam gereja? Karena di Galatia pasal 6, maaf ini ada yang, ya. Galatia pasal 6 ayat 10, karena dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam New Century Version, Alkitab versi New Century, ya, dia mengatakan demikian, when we have the opportunity to help anyone, jadi waktu kita memiliki kesempatan untuk menolong setiap orang, semua orang, we should do it, kita harus melakukannya. But we should give special attention, ya, dalam bahasa Indonesia, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam New Century Version, dia menggunakan kata special attention. Ya, kita bisa menolong setiap orang, kita harus melakukan itu, tapi kita harus memberikan perhatian yang khusus, ya, to those who are in the family of believers, kepada mereka-mereka yang ada dalam keluarga orang percaya, dalam gereja, sesama orang Kristen. Kita harus memberikan perhatian yang lebih khusus. Kita bisa mengasihi, menolong teman-teman kita, tetapi kita terlebih khusus lagi, spesifik lagi, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang seiman. Ya. Nah, kenapa Tuhan menghendaki agar kita mengasihi atau kita berbuat baik kepada keluarga rohani kita terlebih dahulu, terlebih daripada teman-teman kita, kolega kita, relasi kita dalam pekerjaan, dalam usaha, teman-teman, saudara-saudari yang di kampus, teman sekolah. Ya, kenapa Tuhan menghendaki agar kita mengasihi, berbuat baik terlebih dahulu pada keluarga rohani kita?
Ya, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Tadi firman Tuhan mengatakan kita harus melakukannya, kita harus berbuat baik, kita harus menolong, kita harus mengasihi mereka. Tapi Tuhan mau ada perhatian khusus atau special attention kepada keluarga rohani kita. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yohanes 13 ayat 34. Jadi kalau kita baca firman, firman akan menjelaskan firman. Ya. Jawabannya di dalam Yohanes 13 ayat 34. Kenapa Tuhan mengendaki Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengasihi terlebih dahulu orang-orang seiman, orang-orang yang ada dalam gereja. Kenapa? Karena ini jawabannya Yohanes 13 ayat 34. Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dalam saya ambil terjemahan lain dalam The Living Bible, TLB, The Living Bible, ditranslasi digunakan seperti ini. And so I am giving a new commandment to you now. Yeah. Love each other just as much as I love you. Ini hampir sama lah dengan terjemahan baru. Tetapi akan berbeda ketika di ayat 35-nya. Terus Tuhan berkata demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya highlight, semua orang akan tahu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam The Living Bible, ya, versi Alkitab The Living Bible, dia mengatakan demikian, your strong love for each other. Jadi kasih kita, seharusnya kasih kita yang kuat satu sama lain dalam keluarga rohani, sama orang Kristen dalam seiman, will prove to the world, itu akan membuktikan kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya, that you are my disciples, bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kenapa firman Tuhan mengendaki, tadi saya katakan kita harus berbuat baik, mengasihi kepada semua orang, tapi kepada teman seiman, sesama orang Kristen dalam gereja, dalam keluarga rohani, kita harus memberikan special attention, lebih daripada teman kita, kolega kita, relasi kita di luar. Karena dikatakan dunia akan tahu, ya, itu akan bukti kepada dunia bahwa kamu adalah murid-muridku. Dan bukan lalu di Yohanes 17 ayat 20, ya, di bagian lain di Yohanes 17 ayat 20 dikatakan firman Tuhan mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi waktu itu ini settingnya Tuhan Yesus akan disalibkan dan dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan kembali ke rumah Bapa, dan dia berdoa supaya murid-muridnya ini dijaga, dipelihara oleh Tuhan Allah Bapa, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercacar. Lalu Tuhan berkata, aku berdoa untuk mereka, jadi audiensnya, pendengarnya, murid-murid yang pada waktu itu, tapi juga orang-orang percaya yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan tidak hanya berdoa kepada murid-muridnya yang mendengarkan pada saat itu, tapi juga Tuhan berdoa bagi orang-orang percaya yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan dari mereka. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ini kalimatnya terbuka dan berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini. Bahwa Tuhan juga berdoa untuk kita semua. Ya, bukan hanya untuk murid-muridnya yang mendengarkan pada waktu itu, tapi untuk kita semua. Apa yang Tuhan doakan? Nah ini dikatakan supaya, ini doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Ya. Supaya dunia percaya. Ini saya highlight. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus itu Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Tuhan. Yesus bukan nabi, Yesus bukan pengajar, Yesus bukan orang pintar yang berjalan di muka bumi ini. Yesus bukan manusia yang punya kuasa, Yesus Tuhan. Ya. Bukankah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, seperti yang tadi kita nyanyikan. Supaya ya, mereka menjadi satu, waktu kita saling mengasihi satu sama lain,
kita memberikan special attention satu sama lain dalam keluarga gereja rohani seiman, maka dunia percaya. Orang-orang yang belum percaya itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Mesias. Dalam English Standard Version yang saya gunakan di situ, translasi bahasa Inggrisnya dikatakan that they may all be one, just as you Father are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe, supaya dunia itu percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Jadi inilah alasannya kenapa Tuhan mengendaki Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua lebih mengasihi saudara kita seiman. Seharusnya kita lebih berbuat baik, kita lebih menolong, kita lebih satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan kepada saudara-saudara kita seiman, lebih daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau supaya kita bersatu, kita sehati sepikir, saling mengasihi satu sama lain, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita berdoa, siapa yang menjawab doa kita? Mic-nya bisa dibuka ya. Siapa yang menjawab doa kita kalau kita berdoa? Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, yang sudah tahu jawabannya jangan jawab ya. Kalau Tuhan Yesus yang berdoa, tadi kan Yohanes 17 Tuhan berdoakan untuk murid-muridnya dan untuk kita yang percaya kepada pemberitaan Injil. Tuhan Yesus berdoa supaya kita satu. Ya kan? Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus yang berdoa, siapa yang jawab? Sekarang boleh dijawab. Siapa yang jawab? Mic-nya bisa dibuka. Kita, Pak. Kalau kita berdoa, kan Tuhan yang jawab ya doa kita. Nah, di Yohanes 17 tadi kan Tuhan yang berdoa untuk kita. Kalau Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita, siapa yang jawab? Kita, Pak. Kita. Coba Bapak Ibu Saudara mengatakan saya yang jawab. Karena dalam kata kita itu ada komunal, itu kurang strong sense-nya. Perasaannya kurang kuat, tanggung jawabnya kurang kuat. Tapi kalau kita mengatakan saya, coba Bapak Ibu Saudara katakan, saya yang jawab. Saya yang jawab. Saya yang jawab. Bapak Ibu Saudara-saudari semua dan saya, kita yang menjawab. Kalau kita berdoa, Tuhan yang jawab. Waktu dia berdoa, kita yang jawab. Supaya kita satu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kita nggak bisa mengatakan, saya nggak cocok tuh sama dia. Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam hubungan kami. Saya nggak cocok dengan dia, karena Tuhan tidak berbicara kepada saya untuk menolong dia, membantu dia, mengasihi dia. Saya tersinggung dengan dulu perkataannya dan kelakuannya. Nggak mungkin. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Bukankah tadi Rasul Paulus berkata, kita bisa satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu tujuan, karena Kristus sudah mati untuk kita. Kita bukan lagi berdosa. Tadi dosa yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan rusak, dosa yang menyebabkan hubungan kita dengan manusia sesama rusak. Kita punya kebencian, kita tidak bisa mengampuni, kita mengeraskan hati kita tidak suka. Ya tidak suka wajar ya, kita tidak bisa mengatakan kita harus suka dengan semua orang, tetapi kita harus mengizinkan Tuhan bekerja. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus mau untuk bersatu. Kita harus mau untuk mengasihi. Kita harus mau untuk sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Ya. Karena kalau Tuhan yang berdoa, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjawab doa itu. Poin yang kedua, tadi yang pertama, walk in unity, berjalan dalam satu kesatuan. Itu dimungkinkan karena Kristus sudah mati dan karena Injil. Tadi saya katakan kita bisa walk in unity karena Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, dengan kematian di kayu salib, kita sudah tidak lagi berdosa. Tuhan sudah mengampuni dosa kita diperdamaikan dengan Tuhan dan kita diperdamaikan dengan sesama kita. Poin yang kedua, kita saling melayani dengan kerendahan hati kita satu sama lain. Filipi pasal 1 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini susah Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Karena tadi saya katakan kecenderungan kita adalah kita egois, kita hidup untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Paling gampang inilah, kita foto bersama ya. Ini kan sebentar ada foto bersama Zoom kan, foto bersama. Waktu fotonya di-share, saya mau tanya, siapa yang Bapak Ibu cari terlebih dahulu? Foto siapa? Apakah fotonya Pak Jimmy? Bukan. Apakah bahkan fotonya anak atau istri, suami? Bukan. Pasti yang dicari terlebih dahulu foto kita sendiri. Ini satu bukti bahwa bagaimana kita untuk mencari kepentingan orang lain, itu bukan sesuatu yang mudah, susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, Rasul Paulus berkata sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Di dalam English Standard Version diterjemahkan, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility counts others more significant than yourself. Menganggap orang lain itu lebih penting dari dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Sekali lagi ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Rendahan hati, humility. Poin kedua tadi, serve in humility, melayani satu sama lain dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah mendahulukan orang lain sebelum diri kita sendiri. Mendahulukan kepentingan mereka, bukan kepentingan kita sendiri. Kita mengesampingkan apa yang kita inginkan terhadap orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang namanya golden rule ya, peraturan emas. Golden rule atau perintah emas, apa tuh? Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau menghendaki orang lain berbuat kepada dirimu, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Kita harus terlebih dahulu, apa yang kita harapkan orang lakukan kepada kita harus lakukan terlebih dahulu. Ya, kita harus memberi, kita harus mengutamakan yang mereka. Baru apa yang kita harapkan dilakukan kepada kita akan terjadi. Itu golden rule ya. Kalau kita ingin dikasih, kita harus mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin diampuni, kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita harus berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Ya. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi, mengutamakan orang lain, ini bukan gampang sekali lagi, sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Tuhan Yesus memberikan teladan di dalam semua keilahiannya yang merendahkan dirinya. Jadi kita sudah baca ya Filipi pasal 5, 6, 7, 8 tadi, yang merendahkan dirinya, dia menanggalkan keilahiannya, dia memilih menjadi seorang manusia, jadi hamba bagi semua orang dan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu bisa bayangkan, Tuhan semesta alam ini yang menciptakan alam semesta ini menjadi manusia. Lahir dari perawan Maria, bayi yang lemah, yang harus diurus bayi itu. Kasih minum, ganti popoknya, dibesarkan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan semesta alam ini, mengambil rupa seorang manusia, lemah, harus ditolong, tidak berdaya ketika dia masih bayi. Dibesarkan. Dan setelah dia besar, dewasa, dia melayani, kemudian dia memberikan dirinya, disalibkan. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Dan kematian yang dilakukan kepada dia, kematian yang paling hina. Karena kematian di kayu salib adalah identik dengan pemberontak, dengan penjahat. Makanya Tuhan disalibkan di kiri kanan penjahat. Kematian yang mempermalukan. Untuk apa dia lakukan semua itu? Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekali lagi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal,
Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan menanggung hukuman kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kesibukan kita masing-masing itu adalah musuh terbesar dari hubungan. Ingat ya, Allah kita adalah Allah yang suka membangun hubungan relational. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, sebagai satu family, keluarga. Ya. Dan kesibukan, business, apalagi sekarang ini ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang bekerja di sini dari rumah, mungkin lihat screen ini mungkin udah bosan ya. Ini kebaktian minggu lihat screen. Nanti sebentar mungkin ada meeting apa lagi lihat screen. Nanti ada apa lagi lihat screen. Kita sibuk sekali ya. Dan kesibukan adalah musuh yang terbesar dari hubungan. Kita sibuk dengan mencari nafkah, kita sibuk dengan melakukan pekerjaan kita, untuk supaya kita bisa bayar tagihan-tagihan kita, dan kita dalam mencapai tujuan, target, goal, ya, rencana yang Bapak Ibu sudah set, seolah-olah tugas semua ini adalah inti dari kehidupan. Ini menurut Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life yang saya ambil ini. Ya. Nah, tidak ya. Semua ini bukan inti dari kehidupan. Ya. Kesibukan kita mencari nafkah, pekerjaan kita, tujuan yang kita harus capai dalam pekerjaan kita, itu bukan inti dari kehidupan. Inti dari kehidupan adalah belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Saya ulangi lagi. Kesibukan kita, pekerjaan kita mencari nafkah, kita mencapai target dalam pekerjaan kita, dalam tugas-tugas kita, yang kuliah ingin lulus, yang kuliah ingin skripsi, ingin tesis, ingin disertasi, ingin bekerja, ingin sales, ingin tertutup penjualan, dan seterusnya, targetnya terlampaui, dan seterusnya. Kita punya tujuan, dan itu bukan yang utama Bapak Ibu dalam hidup ini. Itu bukan inti dari hidup ini. Saya nggak mengatakan kita tidak boleh bekerja, bekerjalah. Tapi dengan cara berpikir bahwa itu cuma alat. Ya, kita harus mengasihi orang-orang yang mana kita berinteraksi. Kita harus supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan rekan kerja kita, relasi bisnis kita, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Tuhan memakai itu semua sebagai platform agar kita bisa memberitakan Injil. Tapi inti dari kehidupan ini adalah belajar untuk mengasihi Tuhan dan belajar untuk mengasihi sesamanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 perintah Allah, 10 commandments. 1, 2, 3, 4. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. 1, 2, 3, 4 itu untuk Tuhan. Hubungan ke atas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan. Itu mengatur hubungan kita dengan sama. Tuhan Yesus menyimpulkan dalam hukum ini. Satu hari seseorang bertanya, guru, orang Farisi, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, ya, the ultimate, terutama, dan yang pertama. Lalu yang kedua, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, yang sama dengan pertama. Jadi yang pertama bukan berarti lebih rendah dari yang kedua. Ini sama, sejajar, setara. Sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita squeeze, kita padatkan 66 kitab, 39 di perjanjian lama dan 27 di perjanjian baru, ada 66 kitab semuanya. Kita squeeze, kita padatkan, cuman satu hukumnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu. Kalau kita singkat, Bapak Ibu, lebih ringkas lagi kita singkat.
seperti di bagian ini. Ya, love God, love people. 1, 2, 3, 4 mengatur hubungan kita dengan Tuhan. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mengatur hubungan kita dengan sesamanya. Kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa, kabur, kekuatan, dan kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Love God, love people. Kasih Tuhan, kasih sesama. Kalau kita squeeze berita Injil, 66 buku tadi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadilah salib ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Love God, love people. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita ke slide berikutnya, saya sudah hampir selesai 5 menit lagi. 10 perintah Allah, semuanya itu mengatur tentang hubungan. Ya kan? Hubungan ke Tuhan Allah dan hubungan ke sesama. Jadi, makanya Tuhan itu Tuhan yang relational. Dari sejak manusia diciptakan dari Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu saudara-saudari, kita diciptakan untuk berhubungan satu sama lain. Saya mendorong di sini Bapak Ibu saudara yang merasa sendirian. Ya, ini apalagi kebaktiannya dengan Zoom seperti ini. Nggak ada kebaktian fisik. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari tidak dirancang untuk hidup sendirian, jauh dari komunitas. Bapak Ibu saudara dirancang untuk ada dalam komunitas. Kita mengucap syukur ya dengan teknologi ini kita bisa ketemu lewat internet. It's all about relationship. Semuanya itu tentang hubungan. Hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama. Ya. Dan hidup ini adalah untuk mengasihi, karena hidup tanpa mengasihi itu sama dengan nol ya. Life minus love equals zero. Hidup tanpa mengasihi itu sama dengan kosong ya. Karena kasih, karena hidup itu adalah kasih. Hidup itu sama dengan kasih. Dengan kata lain Bapak Ibu, ini 1 Korintus 13 ayat 3, ini Rasul Paulus mengatakan di firman yang lain. Tadi saya katakan firman menjelaskan firman ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ya, tidak ada faedahnya dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi dalam The Message Bible, ini versi Bible yang lain lagi, ini seperti bahasa Indonesia sehari-hari, dia menggunakan kata seperti ini. So no matter what I say, nggak peduli apapun yang kukatakan, what I believe, apa yang kupercayai, and what I do, dan apa yang kulakukan, I am bankrupt without love. Bankrupt itu berarti apa? Bangkrut. Ya. Bangkrut tuh nggak ada duitnya itu. Bangkrut tanpa Tuhan, tanpa kasih. Jadi Rasul Paulus mengatakan, nggak peduli apa yang saya katakan, apa yang saya percaya, apa yang saya lakukan, tanpa kasih, aku ini bangkrut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, kita semua, kita ini bangkrut tanpa kasih. Ya, itu sebabnya saya mengatakan begini, life is love. Hidup itu adalah untuk mengasihi. Dan mengasihi itu adalah kehidupan. Ini menjelaskan Bapak Ibu, kenapa ya orang mau bunuh diri ya, suicide? Mungkin jawabannya karena mereka tidak belajar untuk mengasihi orang lain. Semuanya tentang dirinya. Perasaan yang sakit, perasaan yang terluka, yang dilihat cuma dirinya. Coba mulai belajar untuk mengasihi orang lain. Life is love. Kalau kita hidup, berarti hidup untuk mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, kita akan mencintai kehidupan ini. Kita akan menghargai kehidupan ini. Kalau kita mengasihi, kita akan menghargai setiap hembusan napas kita, detak jantung kita, puls, nadi kita menghargai semua ini. Kita tidak mau pergi dari bumi ini. Karena kita mencintai kehidupan ini. Kehidupan adalah untuk mengasihi, dan mengasihi adalah kehidupan. Tadi 1 Korintus 13:3, tanpa kasih kita semua ini bangkrut. Bapak Ibu saudara sekalian,
Dan waktu kita saling melayani satu sama lain, tadi saya katakan musuh hubungan itu kesibukan, kadang nggak punya waktu, ya kan? Waktu kita Bapak Ibu Saudara-saudara begitu dioccupy itu diduduki, ya dipenuhi dengan pekerjaan, tanggung jawab, target dan seterusnya. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saat-saat terakhir seseorang, kita semua akan dipanggil kembali ke rumah Bapa. Itu yang dicari bukan diploma. Apakah ketika orang mau meninggal, dia akan bilang, mana diplomaku, aku mau lihat, sebelum aku mau meninggal, aku lihat dulu diplomaku terakhir kali. Bukan. Apakah penghargaan, piagam-piagam, medali-medali, sebelum aku meninggal, aku terakhir kali aku mana medaliku, piagamku, aku mau lihat dulu. Enggak. Medali sudah saya sebutkan, enggak juga. Atau buku rekening, atau di internet banking nih. Saya mau lihat saldo saya terakhir dulu sebelum saya pergi meninggal. Enggak. Atau sertifikat. S1, S2, S3, dan sebagainya sertifikat. Mana sertifikatku? Saya mau lihat dulu sebelum saya pergi, sebelum saya meninggal, saya mau lihat terakhir kali sertifikat saya. Sertifikat tanah, bangunan, dan sebagainya, sertifikat berharga, surat-surat berharga. Enggak, Bapak Ibu. Atau mana emas, berlianku, aku mau lihat dulu sebelum saya meninggal. Saya mau lihat terakhir kali. Enggak. Terus apa yang dicari? Ini. People. Orang. Saat kehidupan di bumi ini berakhir, kita diambang kekekalan, saat-saat terakhir kita, orang tidak mengelilingi dirinya dengan benda. Apa yang kita inginkan di sekitar kita adalah orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, dan yang memiliki hubungan dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan. Tadi saya katakan, hidup ini adalah untuk mengasihi Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan membangun hubungan dengan sesama. Dan terakhir saya ingin mengatakan, kita bisa menemukan sukacita yang sejati dalam setiap hubungan kita. Apakah dalam hubungan dalam kita berkeluarga, apakah hubungan dalam suami istri, hubungan dengan orang tua dan anak, orang tua, anak, papa mama dan anaknya, atau papa mama dengan kakek nenek dengan cucunya, atau hubungan kita di dalam keluarga gereja rohani seiman, atau hubungan kita dengan teman-teman kita, kita bisa menemukan sukacita yang sejati. Kalau ada Yesus, ada Tuhan Yesus di dalamnya. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan demikian. Sudah bisa ketawa ke TV, kongko-kongko beria-ria dengan teman-temanmu. Tapi kalau nggak ada Tuhan Yesus, mereka akan mati, meninggal, nggak mengenal Tuhan, nggak ke surga. Kita nggak berjumpa dengan mereka. Kita bisa menemukan sukacita kita yang sejati, baik dalam hubungan suami istri, baik dalam hubungan orang tua dengan anak, keluarga besar, dalam bergereja, dalam saudara kuliah, sekolah, bekerja, berusaha. Kalau ada Tuhan Yesus di dalamnya, kita bisa menemukan sukacita yang sejati. Ini yang menjadi doa harapan saya untuk kita semuanya pada pagi hari ini yang melihat presentasi khotbah melalui Zoom sekarang ini maupun melalui kanal YouTube nanti ketika dia upload. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sudah kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Mari kita menggunakan waktu ini selagi masih ada. Tadi firman Tuhan tadi mengatakan pergunakan waktu ini masih ada untuk kita berbuat baik, kita mengasihi kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang seiman. Kenapa? Supaya dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat.
Mereka percaya Yesus Tuhan. Kita bisa berjalan walk in unity. Kematian Tuhan di kayu salib harusnya sudah menjembatani kesenjangan karena kita tidak suka. Kita tidak mau mengampuni. Preferensi pribadi kita tidak ada lagi. Kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Dan kita bisa saling melayani satu sama lain. Dan dalam melayani itu adalah waktu, time yang kita berikan. Time is not money any longer. Waktu bukan lagi uang. Tapi time is life. Waktu adalah kehidupan. Setiap kali Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan waktu, itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan sebagian kehidupan Bapak Ibu kepada orang-orang yang kita layani. Waktu kita kasih uang, kita kasih barang. Uang bisa dicari, barang bisa dicari. Tapi waktu nggak bisa dikembalikan. Makanya tadi saya katakan, musuh dari hubungan itu bisnis, kesibukan. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Tapi ini yang menjadi doa saya, Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa karena hidup ini singkat, dan hidup ini adalah yang intinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini maupun di kanal YouTube yang menyaksikannya. Agar kami menyadari bahwa kami bisa menemukan sukacita kami yang sejati. Waktu kami bersekutu satu sama lain. Suatu kami berhubungan satu sama lain. Kami bisa menemukan sukacita yang sejati dalam setiap hubungan-hubungan yang kami bangun. Sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ketika Engkau hadir di situ. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Ketika Engkau hadir di situ. Dengan teman-teman kami di sekolah, di kampus, relasi bisnis kami, kolega kerja kami, sanak famili kami. Ketika Engkau hadir di situ, kami bisa menemukan sukacita yang penuh, joyful, full yang joy, sukacita yang penuh. Karena Engkau hadir di situ. Karena berdoa agar setiap kami menyadari, kami tidak ditentukan untuk hidup sendirian. Dari sejak awal Kau berkata tidak baik manusia itu serang diri saja. Engkau memberikan kami keluarga rohani Tuhan. Kami bisa saling mendukung, mendoakan. Kami bisa bersekutu satu sama lain. Saling mengasihi satu sama lain. Kami belajar untuk mengampuni, untuk menerima, mengasihi satu sama lain. Supaya dunia ini tahu bahwa Yesus Kristus Engkau Tuhan, Juru Selamat. Berkati setiap yang hadir dan yang lihat di kanal YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati. Maaf ya. You are worthy, Lord, our awesome God. Holy, all the saints cry, holy, who compares to you, our awesome God. Glory and majesty, you reign now, so good in all your